Yeah. Tapi pandangan lu gimana soal ini gitu? Soal child free sih ya sebenarnya gue nggak setuju child free ya kayak maksudnya Gen Z itu kan kayak mereka jarang speak up di Twitter tentang politik gitu. Baru kemarin begitu ada pasal tentang tinggal bareng, barulah mereka banyak yang kayaknya the next Timor Leste sih menurut gue Jackson kayaknya. Kalau gue jadi anggota DPR yang pertama gue lakukan itu Oza. Jadi dia ini seorang komika, seorang konten kreator, anak Jaksel, katanya orang bilang nih Prince of Jaksel nih si Oza nih. Dan yang menarik, dia pernah ditangkap polisi waktu SMA karena ikut tawuran. Lebih menarik lagi, ternyata dia pernah nggak lulus ujian nasional. Gimana, bener nggak, Za? benar. Karena kan Jaksel butuh aib-aib di masa lalu untuk di-glorify di masa depan benar, kan. benar. Untuk bisa cerita ya, Iya. gimana beratnya hidup lo dulu. Ya, untuk Perubahan lo gitu. Betul, ya itu dia. Tapi lo mulai ini gak sih, bosen gak denger jokes-jokes Jaksel yang literally witches gitu-gitu? Bosan, mungkin bukan sebenarnya gua bosan apa enggak itu nggak terlalu penting ya, tapi kayaknya algoritma TikTok juga mulai bosan gitu memberikan FYP untuk konten Jaksel ya. Tapi lo emang anak Jaksel? Ya gue Jaksel gue tinggal di Fatmawati. Oh jadi lo Jaksel ya, lo bener-bener Jaksel banget tuh. Domisili gue Jaksel. Ya itu Fatmawati anak ini banget, deep Jaksel banget sih menurut gue. Lumayan. Lumayan deep lah ya, oke lah. Oke, sebagai sesama warga Jaksel nih gue, apa ya, kadang tuh merasa bahwa Jaksel nih generalisasinya tuh clear banget. Jadi orang tuh semua mengeneralize, oh anak-anak Jaksel tuh pasti anak-anak yang open minded gitu kan. Dan karena open minded banyak banget isu-isu di Jaksel nih yang lebih apa ya, yang lebih maju nih dibanding daerah-daerah Jakarta lain atau bahkan daerah-daerah Indonesia lainnya. Misalnya nih, contoh apa ya? Oh, child free. Child free. Lu kalau ngomong child free di misalnya Jawa atau Jaktim deh. Ya, Jaktim aja deh, nggak usah Jawa dulu, Jaktim. Orang pasti akan sangat kontra gitu. Perdebatannya itu akan minimal karena di Indonesia family values tinggi banget. Mementingkan sekali punya anak, punya keluarga segala macam penting banget di Indonesia. Tapi kalau di Jaksel ada banyak sekali segmentasi gitu kan, anak-anak muda kita, Gen Z kita yang ngerasa bahwa ya nggak apa-apa tuh hak orang. Betul. Bahkan bukan cuma hak orang, banyak dari mereka yang mengadvokasi child free tuh it's okay gitu. Bagus loh gitu. Nah, ya. tapi pandangan lu gimana soal ini gitu? Soal child free sih ya sebenarnya gue nggak setuju child free ya kayak maksudnya kita harus berkembang biak terus lah gitu kan. Tapi kalau orang child free juga ya gue mengerti gitu. Ya, Gak pilihan semua, orang masing-masing ya. Gak semua orang pengen punya anak walaupun memang di Jaksel kadang itulah ironisnya gitu kayak yang tua child free, yang muda hamil di luar nikah gitu kan harusnya ditukar posisinya gitu bahwa harusnya yang tua-tua yang hamil. Iya. Jadi lu ngerasa ini nggak tapi Za? Gue nggak tahu, ini salah satu yang menurut gue menarik adalah ada kayak ketimpangan isu gitu antara Jaksel dengan daerah-daerah lain. Iya. Overall gitu. Maksud gue kan lo tau ya anak Jaksel tuh wah bacaannya udah media-media barat juga. Betul. Udah lebih aware, lebih conscious ya kan. Tapi isu-isu yang dibawain tuh emang udah bener-bener lebih maju. Mungkin kalau lo pergi ke daerah-daerah tertentu bahkan di Jakarta pun gitu kan. Banyak dari mereka yang masih fokusnya tuh gimana caranya ya ngisi dompet, ngisi perut, kerja hari-harian, masalah ekonomi, masalah sembako gitu. Iya. Even anak-anak muda yang di bawah itu. Di bawah itu. Tapi kalau udah di Jaksel, isunya tuh udah isu-isu berat gitu. Benar. Udah isu child free, isu misalnya apa ya, misalnya contoh lingkungan gitu. Ini menurut gue semua isu ini penting. Cuma maksud gue yang pengen gue tanya itu adalah kenapa menurut lo isu maju ini malah lahirnya tuh di Jaksel? Nah karena kan tadi ya kalau ada yang masih mikirin dompet pasti itu prioritas kan, kita akan isi keuangan dulu gitu. Nah masalah di Jaksel kan dompet bukan terlalu masalah yang penting gitu. Karena kan papi kan tajir kan, jadi kayak nggak perlu lah mikirin dompet. Makanya kita ke mental health gitu, karena papi tajir tapi jarang ada di rumah sehingga nggak, maksudnya beda prioritas lah gitu, beda prioritas. Karena kayak tapi kan financial freedom juga isu di Jaksel juga kan. Benar. Juga financial freedom gitu. Ya tapi maksudnya gue juga ngeliat banyak anak-anak Jaksel ini ya memang ada yang anak-anak orang kaya, tapi juga banyak dari mereka kan yang profesional muda juga kan. Dan banyak juga yang anak orang kaya tapi maksudnya jalan sendiri kan banyak juga. Benar. Yang ngerantau-ngerantau gitu kan bisa dibilang kan. Benar. Tapi ngelihat isu yang terlalu maju dan mungkin bisa dibilang kalau lu kampanye nih, gue ini kan gue orang politik ya. Kalau kampanye? Kalau kampanye,
kalau kampanye tuh kayaknya tuh di Jaksel tuh isunya harus khusus gitu loh. Betul. Ya kan? Kalau misalnya dulu gue kan dapil gue tuh Jakarta Selatan sama Jakarta Pusat. Iya. Sama luar negeri lah. Gue kalau ke Jakarta Pusat, program yang gue bawa sama ke Jakarta Selatan tuh beda. Kayaknya kalau di Jaksel tuh isu gue tuh bener-bener harus isu yang berat, yang clear, yang spesifik. Sementara kalau di Jakarta Pusat isunya tuh emang isu-isu yang merakyat gitu. Betul, Nah, betul. lo ngelihat kemajuan isu di Jaksel ini sebagai sesuatu yang positif atau menurut lo jangan Segitu banget lah segitu gitu ya, banget iya jangan kemajuan banget gitu, karena sebenarnya ada masalah-masalah yang lebih penting sebenarnya dengan isu-isu yang lo bahas ini dibanding isu-isu yang lo bahas gitu. Iya. Sebenarnya lebih susah sih untuk bikin, maksudnya boro-boro kampanye, bikin anak Jaksel untuk melek politik aja udah susah gitu kan. Iya, Kayak Gen Z itu kan kayak mereka jarang speak up di Twitter tentang politik gitu. Baru kemarin begitu ada pasal tentang tinggal bareng, barulah mereka banyak yang speak up di situ kan. Iya. Jadi mungkin kalau mau masuk ke hati anak Jaksel, Iya. mulailah dari selangkangan gitu kan. Iya. Dari mata turun ke hati kita kurang relate, sorry nih gitu. Kita karena langsung gitu ibaratnya. Iya. Mungkin itu sih kalau ada yang misalkan kayak kemarin Cina itu dia mensahkan untuk punya anak tanpa menikah gitu kan. Terus gimana? Tinggal bareng tanpa menikah. Nah, itu mungkin kalau ada yang kampanye itu di Jaksel mungkin gua rasa akan terpilih gitu. Lo yakin lo? Menurut gua ada lah 20-30% lah. Oke lah, boleh nanti kita bawa ya si Oza ke mana tuh, ke partai segala macam untuk memahami peta Jaksel. Siapa caleg-caleg Jaksel yang mau maju dapil DKI 2 nih, lo konsultasi Konsul lah bisa. Konsul ke Oza, menurut gue penting gitu. Tapi menurut lo ya, apa sih sebenarnya dibutuhkan sama warga Jaksel gitu? Apa yang dibutuhkan oleh warga Jaksel sebenarnya? Ya karena mungkin sekarang masih mental health ya, gue juga nggak bisa membaca setelah ini akan apa gitu. Tapi sekarang kayaknya masih, nggak tahu walaupun udah agak turun ya. Oh, secara isu gitu? Secara isunya, yang mereka Tapi yang perlukan. mereka butuhin tuh apa menurut lo? Yang mereka butuhin apa ya? Yang mereka butuhin sebenarnya ya hal-hal personal sih ya, kayak keluarga yang suportif dan teman-teman yang bisa mendukung mereka dalam keadaan apapun ketika salah sekalipun gitu-gitu. Jadi agak sulit misalkan dari sisi politik memang untuk Jaksel ya. Bingung juga gue jawabinnya. Agak problematik memang. Iya. Emang sih. Tapi maksud gue ini menarik banget karena sebenarnya Jaksel ini kayak negara sendiri. Iya. Jadi kalau misalnya orang tuh punya teori politik soal Indonesia, Jaksel kayaknya nggak termasuk ke dalam situ. Kayaknya the next Timor Leste sih menurut gue Jaksel nih kayaknya. Ini udah masuk ke jurang gue rasa nih. Posisinya udah di jurang gue rasa. Ya kayak negara sendiri, maksudnya punya kultur sendiri, gaya bahasa sendiri gitu kan. Kayak begitu. Tapi nah, ini gue penasaran sama lo. Tadi lo bilang soal ya kampanye-kampanye sama isu-isu yang Kampanye. kontroversial lah ya. Tapi menurut lo politisi yang jadi selera anak Jaksel apa? Selain yang tadi udah lo bahas. Menurut gua kita malah nggak boleh terlalu dalam gitu ya. Maksudnya jangan terlalu berjanji ini itu. Sebenarnya politisi-politisi yang misalnya fun, suka bikin TikTok gitu-gitu, atau muncul di YouTube artis gitu udah cukup. Yakin lo? Menurut gua udah lumayan itu. Bukannya anak Jaksel peduli dengan isu-isu yang dalam, lingkungan, mental health, Itu Jaksel-Jaksel yang udah lumayan kelas tinggi mungkin. Tapi Jaksel-Jaksel yang bawah nih, yang mungkin minumnya masih anggur merah gitu, belum soju leci. Nah mereka kan belum sedalam itu. Jadi cukup dengan politisi lucu aja, politisi fun gitu, yang ngomongin love life atau apa, itu menurut gue udah cukup. Malah apa aja nih? Kalau lo tadi bilang love life, oke. Kalau lo bisa kasih saran ke politisi yang maju di Jakarta Selatan nih, apa aja yang harus mereka omongin 3 isu di TikTok sama Instagram? Oh, untuk kontennya ya? Kontennya, spesifik 3 isunya. Sebenarnya di TikTok cukup ikut-ikut tren aja udah cukup gitu. Iya. Mungkin Apa? nggak Coba perlu kasih ide dong buat kita, buat para politisi yang nonton nih. Untuk para politisi yang ingin misalnya bikin konten untuk menarik anak Jaksel gitu ya. Pertama mungkin relatability, itu yang harus kan. Lu harus relate, jadi lu mainlah tren-tren kayak She's a 10 gitu, atau ngobrol sesuai update ya. Nggak usah sejauh sampai mandi lumpur atau berhentiin truk di tol, itu udah terlalu jauh gitu ya. Tapi kayak tren-tren yang ringan gitu menurut gua ya anak Jaksel akan relate, dan ketika pemilu kan kayak, atau ketika pemilihan dia nggak tahu yang lain gitu. Dia hanya tahu satu wajah itu, ya itulah yang akan dia pilih gitu kan. Iya. Itu aja, relate, mental health, relationship. Relationship, oke. Satu lagi mungkin finansial, tapi itu nggak terlalu lah di Jaksel. Love life penting ya? Love life penting. Penting. Gimana kalau misalnya ketum-ketum partai pada bikin konten bicara love life? Bikin konten partai bicara love life. Iya, misalnya nggak ada partai politik keluar gitu kan, di akun TikTok mereka, oke, love life begini Love harus. life ya, misalnya sesimpel politisi keluar dari rumah gitu menuju mobil sama ceweknya,
terus dia bukain pintu buat ceweknya gitu, terus ditutup, terus dia ngeliat kamera kayak pacar aja saya servis gimana rakyat. Oh, Udah sesampah itu gue rasa lebih berpengaruh dibanding lu janji kampanye apa gitu-gitu, malah kayak karena kan kita trust issue kan. Jaksel denger janji itu udah keburu kayak ini gue dibohongin nih gitu, karena terlalu banyak janji palsu dari bokap, dari FWB kita, dari pacar gitu. Iya. Jadi bukan dengan janji cara menarik hati Jaksel gitu. iya. Jadi menurut lo itu konten yang bagus lah ya? Itu konten yang akan works kalau misalkan konteksnya mau mencari suara di Jaksel ya. Iya, menurut gue ini luar biasa banget untuk politisi-politisi yang nonton ini. Menurut gue ini konsultasi gratis banget gitu. Iya, boleh lah dipraktekkan lah. Boleh dipraktekkan. Kita lihat ya. Tapi pasti harus kasih kredit ke Oza lah ya. Sama jangan lupa konten ini Meet the Politician. Tapi ada nggak politisi-politisi yang lo kenal nih Za selama ini yang menurut lo sesuai nih sama selera anak Jaksel? Yang lo lihat-lihat nih di medsos. Menurut gue Pak RK sih udah mendekati ya. Iya, mendekati menurut lo ya? Mendekati. Kenapa menurut lo RK mendekati? Dia pernah bikin konten naik Vespa, Matic, itu kan udah gede lah poinnya gitu. Iya. Dan dia juga pernah pakai sound gue di Reels. Jadi itu alasan lo menurut lo? Itu menurut gue. Karena pakai sound lo ya? Seenggaknya gue ngeliat dia tuh kayak dia tahu cara main sosmed gimana gitu. Oke. Dia tahu cara main sosmed gimana. Jadi dia kalau nyalek di Jaksel pasti dapat lah ya? Gue rasa dapet. Dengan konten-konten yang bagus gitu ya? Gue rasa dapet sih dia. Oke. Nah, tapi RK satu, ada lagi nggak? RK mungkin Pak Rocky Gerung lumayan ya. Oh, kenapa tuh? Karena dia tegas dengan opininya gitu dan Tapi kayak, kenapa menurut lo tegas dengan opini? Kan anak Jaksel maunya yang lebih santai dari kata lo. jadi mereka tuh maunya kitanya santai, tapi mereka senang ngelihat orang yang kayak begitu gitu menurut gue ya. Oh gitu? Kayak opini-opini yang tegas gitu, mereka seneng gitu. Gue ngerasa di dua itu sih, Oke. RK dan RG. RK dan RG semua yang ada nama R-nya ya? Iya. Oke, sekarang pesan lo nih untuk calon anggota legislatif dari partai yang bakal maju di Dapil Jaksel. Jangan konten aja, tapi misalnya isu-isu yang mesti lo bawa, cara pendekatan ke anak Jakselnya gimana? Yang kalau misalnya ketemu langsung deh, jangan konten. Tadi kan konten lo udah kasih saran-saran. Kalau lo nih ada caleg maju nih di Dapil Jakarta Selatan, terus nanti dia turun ke masyarakat, ketemu sama anak Jaksel-Jaksel nih, mesti gimana dia? Sebenarnya tinggal hal-hal kecil aja ya, nggak perlu yang gimana-gimana banget, kayak misalnya belusukan itu kayaknya nggak works di Jaksel gitu menurut gue. Kayak mungkin lebih ke ya hal-hal sepele, misalnya foto bareng rakyat pose begini gitu. Oh, udah, gini ya? itu udah cukup gitu. Oke. Atau kayak bawa lanyard ke rakyat gitu, itu udah cukup sih. Nggak perlu terlalu yang dalam banget gitu. Karena Jaksel juga nggak terlalu dalam-dalam banget juga anak-anaknya. Gila. Itu udah sampai di mana nih? Jurangnya udah level mana nih? Ini aman, ini kan lebih ke tips-tips untuk politik di Jaksel. Udah dalam sih, tapi menurut gua nggak apa-apa. Di jurang itu seru. Ya kan? Jurang Jaksel lagi. Jurang Jaksel aja kita lah, Yoi. jangan jurang yang lain ya. Nah, gue mau ini Za, pertanyaan terakhir nih buat lu. Kalau misalnya ada politisi mewakili Dapil Jaksel, terpilih jadi anggota DPR. Menang nih dia. Untuk memastikan konstituen ini tetap senang sama dia. Oke, Ya ke kan? atasnya berarti ya? Iya, program apa nih yang mesti dia bawa dalam DPR? Berarti dia bukan ke rakyat, tapi gimana caranya? Enggak, dia udah kepilih. Jadi gini, Dia udah menang. Dia kan mewakili orang Jaksel. Orang Iya. Jaksel udah pada milih dia nih. Anak Jaksel udah pada milih dia. Udah kepilih nih dia, tapi kan nanti dia harus siap-siap pemilu selanjutnya supaya kepilih lagi. Iya. Berarti program-program apa yang mesti dia bawa supaya nih anak-anak Jaksel yang tadinya milih dia tetap milih dia lagi. Karena kan ngukurnya sekarang dari kerja dong, bukan cuma dari konten. Apa nggak perlu? Iya. Dari kerja ya. Ya mungkin tentang ini ya, perkantoran ya. Kayak banyak Gen Z ngeluh di Twitter gitu kan. Terus kayak mereka pengen work from Bali tapi nggak boleh sama kantornya kan. Mungkin sesimpel dari situ dulu, misalkan kayak fleksibilitas, apa kayak beasiswa ke Bali atau kemana gitu kan. Dan kayak isu mental health juga mungkin, atau mungkin kayak gue ngomong sama temen gue kayak mungkin panti asuhan untuk anak-anak yang broken home padahal orang tua nggak cerai gitu. Itu kan banyak yang merasakan sekarang, mungkin bisa ditampung dari situ gitu. Itu bagus sih sebenarnya sebagai sebuah program. Iya bagus kan? Bagus sebagai sebuah program, maksud gue nggak buruk gitu loh. Bagus. Oke. Gue mau masuk ke segmen 2 sekarang. Iya. Di segmen 2 ini ada namanya Kalau Aku Menjadi. Kalau aku menjadi. Jadi kita tungguin di segmen 2. Jadi ini ada game namanya Kalau Aku Menjadi. Jadi kalau aku menjadi ini di apa namanya? Fishball.
di fishbowl ini lo tuh bakal kayak apa namanya ada kertas-kertas. Nah kertas-kertasnya itu isinya tuh ada jabatan-jabatan. Jabatan-jabatan, Jabatan-jabatan nih. Za. Iya. Nah lo ambil nih. Habis itu gue jelasin kalau gue bener di itu, gue akan ngapain. Iya. Oke. Gue suka nih kalau bintang tamu kayak gini mengurangi Oke. beban gue. Jabatan-jabatan ya, oke. Ada nggak sih nih kertasnya gue nggak nemu? Oh memang jabatan sulit dicari ya? Bener, sudah dicari sudah didapatkan. Oke nih. Oke. Anggota DPR. Oke. Lo kalau jadi anggota DPR mau ngapain? Kalau gue jadi anggota DPR, yang pertama gue lakukan itu, ya pertama mungkin sedia kopi dulu yang banyak biar nggak gampang ngantuk di kantor Oke, ya. iya bener juga sih. Dan setelah itu tentunya tentunya akan ya membuat kebijakan-kebijakan yang ya tadi itu hal-hal yang gue jelasin tadi mungkin akan gue lakukan satu persatu gitu Jadi ya. lo akan buat peraturan supaya bisa work from home from everywhere. Bali spesifik kalau yang Jaksel butuhkan Oke, tuh hanya Bali, Bali gitu. aja ya? Ubud dan Canggu dan Seminyak gitu. Dan mungkin ya tadi panti asuhan yang untuk anak-anak broken home padahal nggak cerai itu kan kayak mungkin bikin panti asuhan yang kayak panti asuhan tuh nggak harus depresif yang tembok-tembok warna-warna datar dan kayak suasana yang kelam gitu, tapi panti asuhan yang hype, ada beanbag-beanbagnya gitu kan, Iya. dan kayak ada minibar mungkin dan akan gue beri nama party asuhan gitu. Iya, iya. Oke. Itu kedua kebijakannya. Itu dua kebijakan gue yang akan gue lakukan di awal. Oke. Thank you banget Iza ya udah datang ke sini. Thank you juga Gue nih. menunggu momen di mana lo akan jadi anggota DPR mewakili Jaksel Nah. dan merealisasikan dua kebijakan itu. Ya. Jangan lupa undang gue ke tempat lo nanti yang si Party Asuhan. Party Asuhan, pasti, Oke, Party pasti. Asuhan. Thank you. Dan jangan lupa semuanya like, subscribe dan komen komisi.co. Kalau ada keresahan-keresahan politik, lo bisa komentar di sini. Siapa tahu ntar lo duduk di sini gantiin Oza yang bentar lagi mau berangkat ke DPR jadi anggota DPR dari Jaksel.